Ia bukan ulama, bukan ustaz, bukan pengurus masjid, bukan pula tokoh besar yang sering disebut dalam ceramah. Tapi ketika rohnya dicabut, para malaikat menangis. Ketika ruhnya naik ke langit, malaikat penjaga langit berdiri berbaris, seolah menyambut kedatangan kekasih yang lama dirindukan. Dan saat ruh itu dibaringkan dalam kubur, Mungkar dan Nakir datang untuk menyoal dan menyiksa. Namun kali ini mereka tak sanggup, tak berkutik. Cahaya yang terpancar dari tubuhnya membuat mereka terdiam. Siapakah sebenarnya orang ini? Apa yang telah ia lakukan hingga begitu dikenal di langit meski tak dikenali di bumi? Inilah kisah tentang tangisan malaikat untuk hamba yang tak terkenal. Simak kisah ini sampai selesai, karena bisa jadi rahasia yang ia bawa adalah kunci keselamatan yang selama ini kita abaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Tak banyak yang tahu siapa Pak Arsiman. Usianya sekitar 55 tahun, tubuhnya kurus, rambutnya mulai memutih. Ia tinggal di sebuah rumah kayu sederhana, tak jauh dari masjid kampung. Rumah itu nyaris lapuk, berdiri sendiri di sudut yang jarang dilewati orang. Istrinya telah lama meninggal, dan mereka tak sempat dikaruniai anak. Setiap pagi sebelum subuh, dan setiap sore menjelang maghrib, Pak Arsiman menyapu halaman masjid. Ia membersihkan tempat wudhu, merapikan tempat sandal yang berserakan, dan memungut daun-daun yang jatuh dari pohon. Bukan karena ia petugas masjid, tidak. Bahkan dalam rapat-rapat takmir, nama Pak Arsiman tak pernah disebut. Ia tak pernah diundang. Ia hanya datang membersihkan masjid, bekerja diam-diam, lalu pergi sebelum jamaah ramai berdatangan. Di dalam masjid pun, Pak Arsiman selalu berdiri di syaf paling pinggir, dekat tiang. Tak ingin menonjol, tak ingin dikenal, tapi satu hal yang selalu ia lakukan, yaitu tersenyum. Kepada anak-anak yang lewat, kepada jamaah yang lewat di depannya, atau bahkan kepada kucing-kucing liar yang sering ia beri makan di serambi masjid. Suatu hari, anak tetangganya hampir tak bisa lanjut sekolah karena ayahnya sakit dan ibunya tak bekerja. Tanpa suara, tanpa bicara, Pak Arsiman datang ke rumah itu, menyelipkan amplop coklat ke bawah pintu. Tak ada nama, tapi mereka tahu itu dari siapa. Bagi banyak orang, Pak Arsiman hanyalah lelaki tua yang sendirian, tak menarik untuk diperbincangkan. Tapi bagi langit, ia adalah hamba yang sedang mencatat jejaknya menuju keabadian. Pak Arsiman tak punya media sosial, tak pernah selfie saat memberi sedekah. Ia bahkan tak punya ponsel pintar, tapi setiap hari ia menulis amalnya di langit lewat perbuatan kecil yang tak pernah dianggap mulia oleh manusia. Saat semua orang tertidur lelap, ia keluar rumah membawa kantong kecil berisi tulang dan nasi sisa. Bukan untuk dirinya, tapi untuk kucing-kucing liar yang selalu menunggu di bawah pohon dekat masjid. Kadang-kadang ada anak kecil lewat dan berkata, "Pak Arsiman itu bau kucing," sambil tertawa. Tapi ia hanya senyum dan melanjutkan langkahnya. Di bulan Ramadan, saat semua sibuk berbuka dengan makanan berlimpah, ia datang membawa 2 bungkus nasi sederhana ke masjid. Ia taruh diam-diam di pojok meja untuk siapa saja yang tak sempat membawa makanan. Dan lalu ia pergi, seolah tak pernah datang. Pernah satu malam, ada jamaah yang kehilangan sandal setelah tarawih. Semua ribut mencarinya. Besoknya, sandal itu sudah terganti dengan yang baru. Tak ada yang tahu siapa yang membeli. Tapi Pak Arsiman pagi itu tersenyum lebih lebar dari biasanya. Ia bukan pengurus masjid. Namanya tak ada di daftar donatur. Tapi jika masjid itu bisa berbicara, mungkin ia akan berkata, "Arsiman adalah penjagaku yang tak meminta balasan. Kebaikannya terlalu senyap untuk dipuji manusia, tapi Allah Maha melihat, dan setiap senyap itu kelak akan bersuara keras di hari pembalasan."
Pagi itu, masjid sepi. Tak ada suara sapu menyapu pelataran. Tak ada aroma wangi khas minyak kayu putih yang biasa tersisa dari jejak tangan Pak Arsiman. Waktu subuh hampir masuk, tapi lampu-lampu masjid masih redup dan lantai masih berdebu. Seseorang kemudian berlari ke masjid sambil terengah. Pak Arsiman ditemukan meninggal di rumahnya, sendirian. Rumahnya terbuka sedikit. Di dalam, tubuhnya sudah tak bernyawa. Ia terbaring tenang, bersih, dan tersenyum. Tak ada raut kesakitan. Tak ada tanda-tanda kematian tragis. Seolah ia hanya sedang tidur setelah pekerjaan yang panjang. Di sisi tubuhnya ada sajadah kecil, Al-Quran yang terbuka, dan kantong makanan kucing yang belum sempat dibagikan. Awalnya, hanya sedikit orang yang tahu, tetangga terdekat yang datang pertama. Tapi entah bagaimana, kabar kematiannya menyebar cepat. Orang-orang mulai berdatangan. Mereka heran, kenapa wajah jenazah itu bersinar? Kenapa dari tubuh renta itu keluar bau harum yang menenangkan? Lalu datang seorang pemuda. Ia menangis terseduh di samping jenazah. Saya dulu hampir putus sekolah. Beliau yang diam-diam bayarin uang sekolah saya. Tak lama, seorang ibu tua datang dan berkata, beliau sering bersihkan rumah saya diam-diam. Saya pikir itu anak saya yang bantu. Satu persatu kisah mulai terungkap. Pak Arsiman yang selama ini dianggap biasa saja, ternyata membawa begitu banyak kebaikan dalam diam. Pemakamannya berubah menjadi lautan manusia. Orang-orang yang tak mengenalnya ikut mengantar jenazahnya dengan rasa haru. Langit mendung, angin lembut berhembus, seolah langit sendiri tahu. Hari itu, bumi kehilangan salah satu hamba Allah yang paling tulus. Hari demi hari setelah pemakaman Pak Arsiman, satu persatu cerita mulai bermunculan. Bukan dari orang besar, bukan dari tokoh masyarakat, tapi dari orang-orang kecil. Dari mereka yang selama ini hanya diam, namun hatinya tak pernah lupa. Seorang ibu di ujung gang bercerita bahwa suatu ketika anaknya hampir putus sekolah karena sang suami di PHK. Tanpa bicara panjang, Pak Arsiman datang diam-diam dan membayar semua tunggakan biaya sekolah anak itu. Jangan bilang siapa-siapa ya Bu, biar anak ibu bisa terus belajar. Begitu katanya saat menyerahkan uang dalam amplop kusam. Dari arah lain, ada anak-anak kecil yang biasa bermain di masjid. Mereka menangis saat tahu Pak Arsiman meninggal. Pak Arsiman itu yang selalu ngasih kami roti tiap Jumat, kata mereka sambil menunjuk halaman masjid. Ada pula pemilik warung kecil yang mengatakan, beliau sering beli makanan lebih. Ternyata untuk kasih makan kucing-kucing liar di belakang masjid. Kini warga kampung mulai sadar, ada mutiara yang mereka abaikan. Sosok tua yang selalu berdiri di pinggir syaf, yang tak pernah ikut rapat, yang tak banyak bicara, justru menjadi pengingat akan arti amal tersembunyi. Firman Allah pun kembali terngiang. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Taubah ayat 120 dan sabda Rasulullah, barang siapa meringankan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang kini mengunjungi makam Pak Arsiman, tak untuk berdoa kepadanya, tapi untuk belajar darinya. Bahwa hidup bukan tentang dikenal manusia, tapi dikenal oleh langit. Bukan tentang banyak bicara, tapi tentang banyak memberi. Ia memang telah tiada, tapi kebaikannya terus hidup, menjadi pelita dalam sunyinya zaman. Wahai saudaraku, Pak Arsiman mengajarkan kita satu pelajaran mahal. Tak perlu nama tercetak di papan donatur, tak perlu pujian berseliweran di media. Cukup amal tulus, cukup tangan yang bekerja dalam diam, maka langit akan bersaksi. Karena sungguh, Allah tidak menilai besar kecilnya panggung, tetapi besar kecilnya keikhlasan.
surga bukan milik mereka yang dikenal kamera, melainkan milik mereka yang dikenal oleh para malaikat karena kebaikan tersembunyi. Mungkin kita tak bisa jadi ulama, tak bisa jadi tokoh besar, tetapi kita selalu bisa menjadi Pak Arsiman di lingkungan sendiri. Menyapu masjid, memberi makan hewan liar, membantu tetangga tanpa suara. Itulah jalan tenang menuju ridhonya. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga, serta mengumpulkan kita kembali di surganya dan dijauhkan dari api neraka. Bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita mendapatkan pelajaran berharga dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Subscribe sekarang untuk mendukung dakwah ini dan agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan makna mendalam seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.